Hai semuanya, kita kembali ke video berikutnya. Janet dan Jamilah. Pada kesempatan ini tunangan Jamilah sudah membuktikan fotonya, tapi temannya tidak percaya, dan Jamilah pun masih belum ingat siapa dia. Jamilah yang disebut Janet itu, ternyata heran sebenarnya dia siapa, ungkap Jamilah tersebut. Akhirnya Gilang pun angkat bicara masalah Jamilah itu. Karena dari temannya sendiri menganggap dia itu Janet bukan Jamilah. Gilang menegaskan bahwa orang yang mencari Janet atau Jamilah itu jangan lagi mencari si Janet, ungkap Gilang. Padahal itu Jamilah yang selama ini mereka temukan, bukan Janet. Janet pun belum ketemu kabarnya. Setelah itu Gilang membawa Jamilah yang dianggap Janet pulang biar tidak ada konflik lagi. Ternyata di tengah jalan Janet pun terbengong, masih belum percaya bahwa dia itu siapa dan berkata, "Kalau saya bukan Janet, terus mengapa saya ada di rumah Oma?" Begitu ungkapnya. Tak lama kemudian dia sampai ke rumahnya dan terheran-heran. Terus Jamilah yang dianggap Janet itu pun bongkar lemari, akhirnya ketemulah foto dua bayi kembar itu. Kemudian Oma ke kamar Jamilah. Selepas itu sapa dia. "Kenapa kamu belum tidur nak?" ungkap Oma. "Ma, saya mau tanya ini foto siapa?" "Oma," ungkap Jamilah. "Nak, saya gak mau menceritakan hal ini. Takut saya menceritakan masa lalu kamu dan ibumu." Oma menangis dan gak tega. Jamilah pun terus meminta Oma cerita. Akhirnya setelah itu, Oma mengambil album kenangan keluarga Jamilah dan Janet, serta kedua orang tua mereka. Tak lama kemudian Oma menceritakan bahwa kamu itu kembar, ada kembaranmu yang namanya Jessica. Dulu ada orang yang mau mencelakakan kamu dan kembaranmu. Akhirnya Jessica itu menghilang, orang tuamu tidak sempat menyelamatkan diri. Nak, Janet pun menangis. Oma membisikkan ke Janet, "Saya tidak mau kamu kenapa-napa nak," ungkap Oma, "saya hanya ada kamu." Janet pun menangis. "Apapun yang kamu lakukan saya ada untukmu nak. Tidak ada satu pun yang bisa mencelakakan dirimu." Janet terus menangis. Janet bilang ke Oma bahwa belakangan ini dia mimpi orang yang mirip sama Janet. Begitu pungkas Janet, Oma menjawab, "Nanti kalau kamu mimpi lagi, tolong kasih tahu Oma ya." Ternyata ada yang mengintip pembicaraan Janet sama Oma di belakang pintu, dan orang itu suami Tante Lola. Selepas itu Gilang nyampe di rumahnya. Ada tetangga Gilangnya, "Pak Gilang, gimana kabarnya nak Gilang?" "Sehat," Gilang menjawab. "Ya sehat Om," pungkas Gilang. Gimana papamu, kapan dia keluar dari penjara?" Akhirnya dia menjawab, "Belum tahu Om." Kemudian tetangga itu disusul oleh anaknya untuk belanja. Selepas itu Gilang meratapi kejadian masa lalu. Karena ulah itu papa Gilang dipenjara gara-gara keluarga Janet. Dan ibu Gilang ternyata kabur dari rumah. Gilang sangat merindukan keluarganya. Ardan berbual sama ibunya dan menanyakan, "Kenapa putus sama Janet kamu nak?" Ibunya Ardan menyangi Janet, tapi anaknya sudah putus sama Janet. Ayah Ardan sangat marah karena putus sama Janet. Ternyata keluarga sayang ke Janet karena bisnisnya sama keluarga Janet. Mamanya suruh balikan sama Janet. Janet melihat fotonya sambil berkata, "Kamu ada di mana Jessica?" Dia pengen bertemu sama kembarannya, dan Janet berusaha untuk mencari kembarannya sampai ketemu. Keesokan harinya, Janet dan temannya di sekolah. Masuk kelas, gurunya mengapresiasi pertunjukan Gilang, dan gurunya mengistirahatkan murid di kelas. Setelah itu Janet beli makan di kantin. Ternyata si dengki itu malah jalan dan menghampiri Janet, dan ngerjain Janet, sehingga air minuman yang dibeli Janet tumpah dan basah seluruh tubuhnya. Selepas itu Janet tidak marah. Teman Janet yang marah. Janet punya akal dan tunggu pembalasan dari Janet. Temannya tidak terima nenek lampir itu kasih pelajaran. Janet jawab, "Tidak usah, biarin aja." Tidak lama kemudian Gilang dan mantan Janet berantem gara-gara penampilan kemarin, semuanya saling menyalahkan dan caper, ungkap Gilang. Selepas itu Janet punya akal dan samperin orang jual makanan.
untuk ngerjain si nenek lampir itu. Setelah makanan itu dimakan, si iri itu kepanasan dan pedas cari air. Janet pun menghampiri si lampir itu, kemudian menyiraminya dengan teh. Akhirnya basah juga dia. Janet ngomong dan bentak dia, "Saya itu tidak takut ke Elo. Catat baik-baik ya," sambil melotot. Ada salah satu siswa yang ngasih informasi ada pertandingan basket sama Gilang. Ungkap teman siswa tadi sambil Janet mendengarnya. Janet menghampiri siswa itu, dan nanya siapa yang mau adu tanding. Siswa itu jawab Ardan dan Gilang. Ternyata seluruh siswa menonton pertandingan itu. Janet pendukungnya Gilang, dan Ardan pendukungannya yang jahat ke Janet. Ternyata bola basket itu kena kepala guru Gilang dan Ardan. Pertandingan itu sudah kacau, dan dapat teguran sama gurunya. Pada akhirnya semua suruh lari 50 kali. Gilang dan temannya sudah mulai lari. Ada Janet yang bertingkah aneh, dan mengikuti Gilang. Si lampir itu bilang, "Ngapain itu orang caper, pakai ikut lari segala." Dan di saat itu mantan Janet itu menghampiri Janet. Janet tidak peduli ke Ardan, dia hanya fokus dan nemenin Gilang lari. Bahkan Janet tega menyenggol Ardan sampai jatuh. Si iri dengki itu kesel sama Janet, dibilang sok caper. Pada hari itu dia merencanakan sesuatu untuk mempermalukan Janet dengan keburukannya. Silahkan tonton terus channel ini ya. Terima kasih banyak.